Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa mengikuti kegiatan ngaji online memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengambil tema tentang menggenggam teguh wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa. Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapat kebaikan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya ke Ustadz Salim Afillah, perkenankan saya ngangkut di kerja, ada mobil ngangkut kita di jalo. Gimana nanggunya sebenarnya? Tapi gua bilang supir gue. lah ini. Sebelumnya saya sapa dulu Bapak Ibu yang ada di layar. Terima kasih, ternyata alhamdulillah luar biasa banyak malam hari ini yang ikut bergabung. Yang dari luar Jawa Timur juga banyak, dari Bandung tadi juga ada, dari Sumedang juga ada, Bali juga ada, alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sahabat donatur YDSF yang sudah ikut mewarnai kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini, kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya saya sapa dulu Ustadz Salim. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, Pak Istimewa, Alhamdulillah. Ustaz. Lama enggak ketemu. Saya Anam Ustadz yang akan J, bersamai J. nanti memandu acara. Kita kayaknya lama Pak enggak ketemu Anam. Ustadz ini ya. Alhamdulillah, siap. Leres, Masya Allah, Kayaknya siap. ini Ustadz Salim roadshow terus ini. Oh, buatan. Ini banyak nungguin santri ini kok. Oh gitu. Saya kira ini J. lagi banyak apa jadi PA di beberapa ini apa calon ini. Ah, buatan. Buatan, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya membersamai YDSF dan sahabat donatur pada malam hari ini. Siap. Mudah-mudahan malam hari ini memberikan tambahan ilmu buat semuanya yang ikut hadir, Ustadz. Jadi Ustadz, malam hari ini kajian kita akan mengambil tema tentang menggenggam teguh wasiat Rasulullah SAW.
Nah, seperti kita ketahui, di pertengahan bulan ini, insya Allah kita akan memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW, utusan agung yang diberikan dan membawa risalah kepada umatnya, umat Islam, untuk terus memegang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Nah, sebelum di tema yang akan kita bahas, saya ingin menginformasikan beberapa hal kepada sahabat donatur. Jangan lupa nanti di akhir acara akan kami berikan beberapa souvenir. Nah, alhamdulillah malam hari ini eh, teman-teman dari Wardah mensupport kita, nah, memberikan beberapa souvenir yang nanti akan kita bagikan kepada para peserta yang aktif. Nah, yang aktif nih, Eman, nanti kalau tidak aktif, ini lumayan banyak ini souvenirnya ini. Ada obat glowing, ada obat. Nah, nanti bisa dimanfaatkan. Silahkan lebih aktif. Terus yang kedua, nanti bagi Bapak Ibu, sahabat donatur yang ingin menanyakan tentang beberapa hal berkaitan dengan tema, silahkan raise hand atau di kolom chat. Nah, silahkan nanti bersiap-siap biar nanti kepilih jadi penerima souvenir pada malam hari ini. Oke, eh, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi awal tadi sudah disampaikan teman-teman terkait dengan program-program yang sudah dilaksanakan YDSF. Beberapa waktu lalu kami tim kemanusiaan YDSF dengan eh, tim kemanusiaan Masjid Jogokarian juga sudah langsung menyalurkan bantuan ke saudara-saudara kita di Palestina melalui jalur Yordania, di pengungsian Yordania. Dan alhamdulillah beberapa waktu lalu selama sepekan lebih kami menyalurkan amanah pada saudara-saudara kita yang ada di sana dengan beragam bentuk, mulai dari logistik, kemudian juga hygiene kit, hingga kebutuhan-kebutuhan lain yang memang sangat diperlukan di pengungsian. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas support, donasi, dan amanahnya melalui kami. Insya Allah kami akan terus berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik, dan tentu saja apa yang diamanahkan kepada kami akan kami sampaikan kepada yang berhak menerima. Oke, kita langsung saja, sudah pukul 20 tepat ini di Surabaya, waktu Surabaya 20.00. Saatnya saya silahkan Ustadz Salim Afilah menyampaikan materi tentang menggenggam teguh wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafadhol Ustaz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Hadrat al-Fadil, Sadat al-Mukarramin yang kita taktimi, kita muliakan, para
sesepuh pinispo yang rawuh pada kesempatan malam hari ini, yang kita takdimi segenap pimpinan YDSF Surabaya, YDSF Lembaga Amil Zakat Nasional kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh relawan-relawannya. Juga Bapak Ibu, para donatur, para jamaah, muhsinin, muhsinat, solehin, solehat, mukminin, mukminat, barakallahu fikum ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun pada malam hari ini di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara daring, secara online, insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Amin. Amin. Allahumma amin. Juga karena kita berada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah SAW, dan kita bersyukur serta Mute Ustadz. umat yang beliau sambut di telaga, di al-haudnya pada saat hari berbangkit dan diberi minum dengan tangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk daripada salju, yang dengan minuman itu kita tidak akan pernah merasa haus selama-lamanya. Juga mendapatkan kehormatan untuk bernaung di bawah panjinya di yaumil mahsyar, juga untuk mendapatkan syafaatnya, juga berkesempatan dan menyampaikan cinta kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kabar gembira yang sampai kepada kita dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada saat itu, maka beliau menyampaikan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku, aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat berkata, qalu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inilah kami berada di sisimu, berada di dekatmu, mendampingimu, bersamamu, maka mengapa engkau rindu? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, adapun kalian adalah sahabat-sahabatku, bal antum ashabi, kata beliau. Maka para sahabat pun bertanya lagi, lalu siapakah ikhwan-ikhwan yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Demikianlah para sahabat merasa sangat cemburu. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku, tetapi beriman kepadaku dan membaca sholawat setiap kali namaku dibacakan. Inilah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam apa yang beliau sabdakan, yang rindu kepada beliau, yang beriman kepada beliau, yang mengucap sholawat atas nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kali dibacakan, dan dengan demikian dirindukan beliau, mudah-mudahan juga berarti kita akan bersama-sama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tentu seperti tema kita pada malam hari ini, kita perlu untuk senantiasa menggenggam teguh wasiat-wasiat dari
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu akan menjadi pedoman kita, akan menjadi pegangan kita dalam menghadapi seluruh persoalan di dalam kehidupan kita. Ujian-ujian yang datang kepada kita sebagai hamba Allah yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan, ditinggalkan sesudah mengucapkan kalimat iman, mempersaksikan keimanan mereka dan berkata amanna, kami telah beriman. Lalu mereka tidak diuji lagi? Sama sekali bukan demikian, kata Allah. Tetapi mereka akan diuji sebagaimana orang-orang sebelum mereka diuji. Maka Allah akan mengetahui manakah orang-orang yang benar imannya, manakah orang-orang yang palsu pengakuannya. Jadi ujian dan keimanan itu niscaya. Ujian adalah penyerta bagi keimanan yang dipersaksikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hidup ini bertubi-tubi, silih berganti, aneka warna, aneka rupa, aneka rasa dari ujian-ujian Allah itu, baik suka maupun duka, baik lapang maupun sempit, baik susah maupun senang, baik mencapai sesuatu ataupun kehilangan, berupa nikmat ataupun musibah. Semua ujian itu kita akan selamat kalau kita selalu bertanya dalam menghadapi pilihan-pilihan. Kira-kira apa yang dikehendaki Allah dari saya, dan kira-kira kalau Rasulullah menghadapi perkara ini, apa yang akan beliau lakukan? Jadi ada dua pertanyaan yang akan menyelamatkan kita dalam keadaan apa. Ada dua pertanyaan yang akan menjadi kunci kesuksesan kita dalam setiap pilihan-pilihan hidup. Bagi kita yang jika kita tidak melepasnya, maka kita akan selamat dunia akhirat. Kedua pertanyaan itu adalah ketika dihadapkan pada pilihan, dihadapkan pada ujian, dihadapkan pada masalah, dihadapkan pada problematika. Lalu kita bertanya, apa yang dikehendaki Allah dariku dalam perkara ini? Dan kira-kira kalau Rasulullah dihadapkan pada perkara ini, apa yang akan beliau lakukan? Apa yang akan beliau pilih? Insya Allah kita akan selamat, kita akan aman, kita akan sejahtera, kita akan sentausa sampai ke hari ba'ats. Subhanahu wa ta'ala nanti setelah menghadapnya, karena dua pertanyaan ini harapan Allah dari kita di dalam perkara yang semacam ini. Inilah pertanyaan tentang iradah syar'iyah lillahi ta'ala. Jadi iradah syar'iyah atau kehendak syar'inya Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa Allah yang larang, apa yang Allah anjurkan, apa yang Allah peringatkan, ya, di dalam pilihan-pilihan yang sedang kita hadapi, ini selalu perlu kita tanyakan. Kita sedang dalam masalah, kita sedang dalam kebuntuan, kita sedang dalam perkara yang pelik, yang rumit, yang tidak mudah dicari solusinya, maka pertama-tama yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, kira-kira apa yang dikehendaki Allah kepada saya dalam perkara ini? Ini pertanyaan pertama. Jika sudah, maka kita akan masuk ke pertanyaan kedua seperti tema kita malam hari ini. Kira-kira kalau dihadapkan pada masalah ini, apa yang akan dilakukan Rasulullah SAW? Kira-kira kalau dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, pilihan yang mana yang akan diambil oleh Rasulullah SAW? Ya, ini adalah pertanyaan kedua yang akan menyelamatkan kita semua. Jadi setelah bertanya tentang apa yang dikehendaki Allah dari kita, tanyakan. Kira-kira kalau Rasulullah menghadapi masalah ini, beliau akan melakukan apa? Kira-kira kalau Rasulullah dihadapkan pada pilihan-pilihan ini, kira-kira beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan memilih yang mana? Nah, ini yang akan menjadi pertanyaan yang akan menyelamatkan kita semua
di dalam berbagai persoalan dan ujian yang akan kita hadapi di berbagai kesempatan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara wasiat-wasiat terpenting Rasulullah SAW tentunya bisa kita simak dalam khutbah beliau ketika Hajjatul Wada, ketika haji perpisahan, haji di tahun ke-10 Hijriyah yang pada bulan Dzulhijjah tahun ke-10 Hijriyah tersebut, Nabi SAW berangkat bersama kurang lebih 120.000 sahabatnya Sallallahu Alaihi Wasallam berbondong-bondong menuju ke kota Makkah melalui mikot-mikot yang telah ditetapkan untuk mereka oleh Rasulullah SAW. Mikotnya orang Madinah di Dzul Hulaifah, mikotnya orang Syam di Juffah, mikotnya orang Irak di Dzatu Irqin, mikotnya orang Taif di Qarnul Manazil, mikotnya orang Yaman di Yalamlam, dan seterusnya. Mereka kemudian berihram, mengucapkan niat, bertalbiyah, menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan rukun-rukun wajib-wajib dan sunnah-sunnah haji. Dan pada saat berada di Arafah, di tanggal 9 Dzulhijjah, melaksanakan wukuf, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah yang sangat luar biasa kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, yang menjadi satu pegangan penting bagi kita sampai pada hari ini. Beliau SAW mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca salawat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau bertanya, ayuhan nas, ayuhan nas. Beliau bertanya, dengarkanlah, karena boleh jadi aku tidak akan bertemu dengan kalian di tempat ini sesudah tahun yang sekarang ini. Kemudian beliau bertanya, hari apakah ini? Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau mengatakan, bukankah ini hari yang suci? Hari wukuf, hari Arafah, pada hari Haji Akbar. Maka para sahabat menjawab, bala, sodaqta ya Rasulullah. Betul, benar seperti apa yang kau katakan Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, dan bulan apakah ini? Para sahabat mengatakan lagi, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau kemudian bertanya lagi, bukankah ini bulan yang suci, bulan Dzulhijjah, bulan yang min arba'atin hurum, 4 bulan yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan, bala, sadaqta ya Rasulullah. Betul, kami menjadi saksi, benar engkau ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tempat apakah ini? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka beliau kemudian menjawab, bukankah ini tempat yang suci? Padang Arafah ini tempat yang suci. Maka para sahabat berkata, bala, sadaqta ya Rasulullah, benar. Benar apa yang engkau katakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau SAW kemudian mengatakan, maka sebagaimana kalian berada di hari yang suci ini, di bulan yang suci ini, di tempat yang suci ini, maka sesungguhnya seluruh jiwa kalian, darah kalian, harta kalian adalah harta, darah, dan jiwa yang haram ditumpahkan tanpa alasan yang benar. Satu sama lain adalah terlindung
dihormati, dimuliakan. Jadi kata beliau, sebagaimana kalian berada di hari yang suci, di bulan yang suci, di tempat yang suci, telah disucikan pula darah kalian, jiwa kalian, dan harta kalian satu sama lain. Maka dia tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dizalimi, tidak boleh diambil tanpa hak dari satu sama lain di antara kalian. Nah, ini menjadi wasiat pertama beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah Haji Wada ini, yakni bahwasanya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, al-muslimu akhul muslim, adalah saudara. Tidak boleh mendoliminya, tidak boleh merugikannya, tidak boleh menyakitinya, tidak boleh mengambil hak-haknya. Satu sama lain hubungan mereka, darahnya haram, hartanya haram, jiwanya haram. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW telah menegakkan sebuah pesan penting dalam iman, dalam ukhuwah, dan juga dalam muamalah di antara kaum muslimin, di mana harta, jiwa, darah, kesemuanya adalah suci dan diharamkan untuk saling menumpahkannya. Juga kehormatan. Jadi jiwa, darah, harta, dan kehormatan. Maka antara muslim yang satu dengan muslim yang lain tidak diperbolehkan untuk saling membunuh, tidak diperbolehkan untuk saling merampas harta, dan tidak diperbolehkan untuk saling menjatuhkan kehormatan. Ini adalah wasiat yang bergaung dengan begitu jelas agar kita kemudian menahan diri dari berprasangka kepada sesama mukmin seperti Allah titahkan di dalam suratul Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang mukmin, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Karena sebagian besar dari prasangka itu adalah dosa dan membuka dosa-dosa yang lain. Berprasangka itu sendiri sudah dosa dan dia pasti akan melahirkan yang berikutnya. Wala tajassasu. Jika prasangka itu ditaati, jika prasangka itu dituruti, akan menjadikan orang bertajassus, mencari-cari aib, meneliti-niti kekurangan orang, ya, mencari-cari kesalahan orang. Ini akibat dari prasangka yang diperturutkan. Kalau sudah mencari-cari kesalahan orang, menemukan kesalahan orang, menyeksamai kesalahan orang, mendapati kesalahan orang, maka kemudian akan menjatuhkan ke dalam dosa berikutnya, yakni wala yaktab ba'dukum ba'da. Dan jangan bergunjing, jangan berghibah, jangan menggosip, jangan memakan daging bangkai saudaranya, yakni dengan menyebutkan sesuatu yang dia tidak suka. Seandainya dia hadir di situ, dia tidak suka kalau itu disebut-sebut. Ini karena muslim tadi, darahnya, jiwanya, hartanya, kehormatannya, semuanya telah dijaga oleh Allah. Disumpahkan oleh Rasulullah SAW di dalam khutbah Haji Wada yang kita baca ini. Jadi ini menjadi wasiat penting pertama. Bagaimana kita sebagai sama muslim harus menjaga lisan dan tangan kita agar tidak menyakiti sesama kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadayhi. Disebut sebagai orang muslim itu jika sesama muslim merasa aman dan selamat dari gangguan tangan maupun lisannya. Ini pelajaran yang sangat penting bagi kita yang hari ini mudah sekali untuk terpancing di medsos, di berbagai macam sosial media, terhadap postingan-postingan yang berseliweran. Kita kemudian kadang-kadang
terpancing emosi, memberikan komentar-komentar tanpa berpikir panjang, yang itu tadi bisa menjadi salah satu sebab kita jatuh ke dalam dosa. Dosa mencaci maki, memburukan, menjatuhkan kehormatan, bergunjing, sampai pada memfitnah, menyebarkan hoax, dan lain sebagainya. Padahal ini adalah diharamkan di antara sama kita berdasarkan wasiat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi ini yang harus kita pegang teguh. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, ingatlah bahwa sesungguhnya kalian akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada kalian semua nikmat yang dianugerahkannya kepada kalian dan semua amal perbuatan yang kalian kerjakan dengan nikmat itu. Inilah yaumul hisab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada semua orang untuk menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan di kehidupan dunia ini akan ada balasannya. Karena itulah dalam suratul Fatihah kita selalu membaca Maliki Yaumiddin, Raja yang menguasai hari pembalasan. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang akan menampakkan semua nikmat yang sudah dianugerahkan kepada seorang hamba dan juga menampakkan amal-amal hamba tersebut. Sehingga dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, pada saat tersebut maka seseorang akan merasa sangat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih karena nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada dia justru dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak punya terima kasih. Seakan-akan dia tidak menyadari bahwa semua hidupnya bergantung kepada karunia dan nikmat dari Allah, tetapi dia malah menggunakan nikmat-nikmat itu untuk durhaka dan bermaksiat kepada Allah. Yang demikian itu, kata Nabi SAW, akan tenggelam di dalam keringatnya karena rasa malu kepada Allah. Ada yang tenggelam sampai mata kaki, ada yang tenggelam sampai lutut, ada yang tenggelam sampai pinggang. Ada yang sama sekali tidak kelihatan. Karena apa? Karena terlalu banyaknya hal-hal yang kemudian harus dia tanggung di sisi Allah, karena rasa malu yang luar biasa yang tumbuh di hatinya, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah, justru dia gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam wasiat berikutnya, setelah sesungguhnya Allah telah mengharamkan dan menghancurkan riba, dan dia menghalalkan jual beli. Maka hari ini aku telah menghapuskan semua riba yang ada di antara kalian. Dan riba pertama yang aku hapuskan adalah riba yang dijalankan oleh pamanku Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Hendaklah kalian mengambil hanya pokoknya saja dan tidak mengambil rente atau bunga dari apa yang kalian pinjamkan. Jadi di sini Rasulullah SAW ini memperingatkan tentang riba sebagai satu dosa yang mengerikan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya orang yang memakan riba itu la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbattuhu syaitanu minal mas. Berdirinya orang yang memakan riba itu adalah seperti berdirinya seorang yang terkena tekanan-tekanan penyakit gila. Dan seperti orang yang kesurupan syaitan. Menunjukkan betapa menjijikkannya dosa zina tersebut, dosa riba tersebut. Dan dalam hadis lain dikatakan bahwasanya dosa riba itu seperti berzina dengan ibu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Suatu hal yang sangat menjadi gambaran menjijikkan. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim menyatakan Allah memerangi ya barang siapa yang mengambil riba, maka dia telah memaklumkan perang, menghalalkan perang
dengan musuhnya adalah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia tidak akan menang untuk itu. Jadi Rasulullah SAW memperingatkan tentang riba di antara kita karena ini sumber persoalan ekonomi yang membelit umat, yang meresahkan, apalagi sekarang dengan mudah orang mengambil pinjaman online, pinjol, dengan hutang-hutang tanpa agunan yang begitu memudahkan, dengan membayar tidak secara kontan yang kemudian akan dibebankan ke belakang, dan seterusnya. Ini menjadi sesuatu yang begitu lumrah di sekitar kita. Mari menjaga diri kita dan keluarga kita dari yang sedemikian sejauh kemampuan kita. Tentu meski ada orang yang beropini bank syariah itu belum 100% syariah karena masih ada hubungan-hubungan secara keuangan dengan bank-bank konvensional juga. Maka sesungguhnya kita tetap perlu berpihak kepada bank-bank yang syariah, membesarkan mereka, menyokong mereka, membantu mereka, mengkampanyekan mereka, karena dengan demikian kita telah mengajak umat untuk bertadarruj, berproses menuju kepada hal yang lebih baik daripada apa yang dikenal pada hari ini. Dan cara sedikit demi sedikit mengalihkan simpanan ke bank syariah, melakukan proses-proses perdagangan ataupun pembiayaan yang sesuai syariah, termasuk dengan akad-akad yang kemudian sesuai syariah. Ini penting untuk menjadi pegangan kita dalam kehidupan. Apalagi pinjol ini terkait dengan judi online, judol, terkait dengan subhanallah ya, ternyata ada prostitusi online, prostol, gitu, dan lain sebagainya. Ini kesemuanya menjadi satu 4 gulipat pekerjaan setan, jebakan-jebakan setan, ya, yang kemudian menarik orang untuk menjadi kawannya, bahkan pijakannya kelak di dalam api neraka. Dan ini kita semua bisa berperan untuk semakin mengurangi ketergantungan umat keuangan riba ini dengan bentuk-bentuk akad dan berbagai lembaga keuangan syariah. Beliau menyebutkan riba pamanku Abdul Muthalib itu perkara yang lazimnya diikuti oleh hampir semua orang. Dan inilah Nabi SAW memulai dengan memberantas riba tersebut dari keluarga dekat beliau, dari paman yang sangat beliau hormati dan cintai, yaitu Sayyidina Abbas, meneguhkan konstitusi tentang riba ini agar yang bersangkutan bisa mengambil kembali pokok hartanya, tetapi tidaklah dia diperkenakan untuk mengambil kelebihan jasanya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk membuat kalian kembali menyembah berhala di Jazirah Arab ini dan di seluruh wilayah muslimin. Nabi SAW, sesungguhnya syaitan telah putus asa dan gigit jari untuk membuat kalian kembali menyembah berhala, kembali kepada kekufuran yang nyata bentuknya. Maka waspadalah, karena dia pasti, kata Nabi SAW, tidak menyerah, tetapi dia akan menjerumuskan kalian melalui perkara-perkara yang kalian anggap remeh, kalian anggap kecil, kalian anggap biasa. Tetapi dia bisa menjadi sumber masalah yang sangat besar di waktu yang akan datang kalau setan ini dibiarkan untuk menemani mereka, berada di sekitar mereka. Jadi ini yang menjadi wasiat Nabi SAW berikutnya. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Karena dia adalah musuh, jangan ditemani, jangan didukung, jangan dikancani.
jangan didekati, jangan diakrabi, jangan dimesrai karena dia adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhu aduwa, jadikan dia sebagai musuh. Musuh yang sejati yang tidak boleh hinggap dalam hati kita. Tidak boleh mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Tidak boleh mengaruhi pikiran-pikiran kita, prasangka-prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama. Dan setan, kata Nabi SAW, pada hari ini telah putus asa untuk membuat kembali kalian menyembah berhala. Paling dohirnya tidak. Ya, setan sudah tidak lagi bisa berharap kalau kaum muslimin ini akan kembali menyembah berhala. Tetapi kata Nabi SAW, sungguhnya dia akan terus menarik-narik kalian kepada kesesatan yang nyata. Menarik-narik kalian kepada kebodohan. Menarik-narik kalian kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan syaitan. Fattakhidhu aduwa, maka jadikan syaitan sebagai musuh. Kemudian beliau SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sebagaimana kalian memiliki hak-hak atas istri kalian, maka istri kalian juga memiliki hak atas kalian. Maka hendaklah kalian sempurnakan haknya. Jika mereka pun menyempurnakan hakmu, maka bergaulah dengan istri-istri kalian itu dengan sebaik-baiknya. Dan berlaku lembutlah kepada mereka karena mereka akan gelas-gelas kaca. Dan mereka adalah sahabat, juga orang yang senantiasa akan mendukung dalam berbagai perkara kebaikan yang kamu jalankan. Maka janganlah mempersulit mereka. Janganlah membuat sempit dada mereka dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Sesungguhnya mereka telah membantu kalian untuk bertakwa kepada Allah. Membantu kalian mengurus rumah kalian. Membesarkan anak-anak kalian dan seterusnya. Di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kaum muslimin untuk hak-hak istri mereka. Beliau mengatakan, tempatkanlah mereka di mana kalian bertempat. Berikan pakaian kepada mereka sebagaimana kalian berpakaian. Dan berikan makanan kepada mereka sebagaimana kalian makan. Yang menunjukkan Rasulullah SAW sangat ingin umatnya ini, suami dan istri, kompak. Suami dan istri tidak diskriminatif. Suami dan istri melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh saling dukung di dalam keluarga mereka. Dan ini diwasiatkan Nabi SAW tentang keluarga, tentang istri. Sebagaimana beliau bersabda di kesempatan lain, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata beliau SAW, tanpa congkak, tanpa sombong, adalah contoh untuk yang terbaik kepada keluargaku. Kemudian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga menyampaikan, wahai manusia, ibadahlah kepada Allah dengan salat yang 5 waktu sehari semalam. Kemudian tunaikanlah zakat dari harta yang kalian miliki. Dan berpuasalah di bulan Ramadan. Juga kerjakanlah ibadah haji ataupun umrah ini jika kalian mampu. Rasulullah SAW mengingatkan tentang rukun-rukun Islam yang kemudian harus kita pegang teguh. Dan ini adalah satu tips dari Rasulullah SAW. Mengatasi futur, mengatasi ketika jiwa sedang lemah, ketika iman sedang menurun. Maka di antara hal terbaiknya adalah tetap menjaga yang fardu, menjaga kewajiban untuk kemudian jangan sampai kita lepas. Kemudian beliau SAW mengatakan, ketahuilah wa'lamu annal muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Dan kalian adalah sama di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tidak ada keutamaan orang Arab atas seorang ajam ataupun orang ajam atas seorang Arab kecuali dengan takwa. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan kami telah menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hikmahnya adalah agar kalian saling mengenal satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka kesimpulannya, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi tidak ada di dalam Islam ini kasta-kasta. Tidak ada dalam Islam ini diskriminasi ras, diskriminasi karena warna kulit, atau pangkat dan jabatan, ataupun kekayaan. Sama sekali tidak ada. Dan Rasulullah kembali menegaskan bahwa yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, ingatlah bahwa kalian kelak akan menghadap Rabb kalian Jalla wa'ala, fardan, dalam keadaan sendiri-sendiri dan masing-masing untuk mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Maka janganlah kalian keluar dari garis keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dari kebenaran sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda lagi, wahai manusia, tidak akan ada lagi nabi ataupun rasul yang datang sesudahku. Maka tidak akan lahir lagi agama yang baru. Karena sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan apa yang telah ada. Ini untuk meneguhkan bahwa dinul Islam adalah ajaran agama yang ultimate, ajaran agama yang paripurna, yang di hari itu telah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat pada hari itu yang dikomentari para ahli kitab Yahudi kepada Sayyidina Umar bin Khattab sepeninggal Rasulullah SAW. Wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam Al-Quran yang seandainya ayat turun kepada kami, niscaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Sayyidina Umar bertanya, ayat yang mana? Ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat yang menegaskan bahwa pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agama. Dan aku cukupkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Nah, ini wasiat-wasiat Nabi SAW yang terus mengalir dari lisan mulia beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kesemuanya ditutup oleh beliau SAW dengan kalimat, taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih. Beliau mengatakan, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, saya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kedua perkara tersebut adalah kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kita mulai dengan mengatakan bahwa ada dua kalimat tanya yang akan menyelamatkan kita dalam keadaan apapun, ujian apapun, yaitu apa yang dikehendaki Allah dariku pada saat seperti ini. Dan yang kedua, kalau Rasulullah SAW dihadapkan pada pilihan ini atau masalah ini, kira-kira sikap seperti apa
yang akan beliau ambil. Dan ditutup, Masya Allah, dengan satu wasiat yang paling penting yang tadi juga sudah kita bacakan, dan itu senada dengan pesan yang awal tadi, taraktu fikum amrayni lan tadilu abadan in tamassaktum bihima. Tinggalkan untuk kalian dua perkara yang seandainya kalian berpegang teguh kepada keduanya, niscaya tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Tentunya untuk memahami kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, kita memerlukan syarahnya para ulama, penjelasannya para ulama, yang tentu ini kita dapat dengan terus ngaji, dengan terus belajar, agar kita tidak berhenti, tapi terus-menerus bisa mengambil pelajaran-pelajaran untuk masa yang akan datang. Saya kira demikian sebagai pembuka kami cukupkan. Kami kembalikan kepada moderator kita. Jazakumullah khairan. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materinya, luar biasa banyak catatan yang bisa kita dapatkan bersama terkait wasiat Rasulullah yang harus selalu kita pegang dalam mengarungi kehidupan ini, apalagi zaman sekarang zamannya eh, medsos dengan banyaknya berseliweran eh, kabar, berita, informasi yang mungkin perlu peneguhan diri, perlu banyak ilmu untuk menyerapnya, untuk menyaringnya. Karena sumber-sumber juga ada yang jelas, tapi banyak juga yang tidak jelas di media sosial. Nah itu dengan wasiat-wasiat Rasulullah inilah kita bisa menanggulanginya. Tadi Ustadz Salim sudah menyampaikan beberapa hal, di antaranya bagaimana seorang muslim dengan muslim lainnya adalah saudara. Kemudian bagaimana juga Allah mengharamkan riba, karena bahaya riba ternyata luar biasa ya. Selanjutnya juga bagaimana kita harus bergaul dengan istri, saudara-saudara kita, dan seterusnya. Insya Allah luar biasa. Sebelum saya buka pertanyaan, Ustadz, monggo siap-siap nanti. Wah, sudah ada yang resen ini. Beberapa pertanyaan juga sudah masuk di kolom chat. Perlu saya informasikan, Bapak Ibu, nanti di akhir akan kami pilih peserta yang paling aktif akan mendapatkan souvenir. Dan sekali lagi terima kasih kepada Wardah yang sudah mensupport acara malam hari ini. KAF, produk KAF-nya akan kita bagikan ke para peserta. Oke, saya pertama buka untuk yang resen ya, yang resen. Silahkan teman-teman untuk yang resen dari Pak siapa ini? Destar Birawa dulu ya. Monggo Pak Destar. Pak Destar. Oke, Pak Destar ini kayaknya lagi anu ini. Lagi oh sudah kebuka. Silahkan Pak Destar. Kayaknya suaranya di mute itu, Pak. Oh iya, kayak masih di Oke, saya geser ke oh sudah. Monggo Pak Destar. Silahkan. Lewat tulisan aja, Pak. Baru mengetik. Oh, siap. Oke, selanjutnya di Pak Abdun Muhaimin. Monggo Pak Abdun.
Silakan Pak Abdun. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Saya izin bertanya kepada Ustadz Salim Afilah. Ustadz, bagaimana cara terbaik untuk mengamalkan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjaga hubungan kita dengan sesama manusia? Kemudian, apa saja yang harus kita lakukan agar kita ini tetap konsisten dalam mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun godaan duniawi ini semakin kuat. Terima kasih Ustadz. Oke. Langsung kita minta jawaban ya ke Ustadz Salim. Monggo Ustadz. Baik, dalam bergaul dengan sesama tentu ada banyak petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengingat misalnya salah satunya yang sangat terkenal ketika beliau tiba di kota Madinah Al-Munawwarah dalam hijrah, maka Nabi SAW mengatakan, ayuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu bil laili wan nas suniyam, tadkhul jannata bisalam. Nabi SAW mengatakan, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam. Ini prinsip pertama ya, dalam bergaul dengan sama manusia, tebarkan salam, tebarkan kedamaian. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum, berarti kita menjamin keselamatan saudara kita. Warahmatullah berarti kita memohonkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala mengalir di antara kita dengan mereka. Wabarakatuh, dengan demikian kita juga memintakan berkah kebaikan yang bertambah-tambah dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Maka menjadi tidak mungkin kita saling mencelakai, saling menyakiti, ya, saling mencaci maki, saling menjelekkan. Kalau kemudian kita memenuhi wasiat Rasulullah untuk afsus salam, tebarkan salam kepada sesama, kepada orang lain. Yang kedua, wa'atimut ta'am, berbagilah makanan. Ini salah satu prinsip yang mudah sebenarnya diamalkan, tetapi tidak banyak di antara kita yang punya perhatian untuk melakukannya. Karena mengira ini berat, padahal tidak. Maksud Rasulullah berbagilah makanan, beliau jelaskan di dalam yang sabda yang lain, misalnya kalau kalian memasak makanan, maka perbanyaklah kuahnya agar bisa dibagi dengan tetangga. Diberikan kepada tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, tetangga depan, tetangga belakang. Bagian dari mengamalkan apa yang kemudian disampaikan Rasulullah SAW. Tidak harus besar, tidak harus banyak, tetapi kemudian ada keinginan untuk berbagi. Sebagaimana beliau mengatakan, sebutir kurma, seteguk air, sehirup susu, ya, yang kemudian kita berbagi dengannya di bulan Ramadan pada saat berbuka puasa cukup untuk membuat kita mendapatkan anugerah, ya, pahala dari orang-orang yang berpuasa yang sangat banyak tersebut. Ini at'imut ta'am, berbagi makanan. Anak-anak kita juga sudah kita mulai didik untuk itu. Berbagi dengan teman-temannya, berbagi dengan gurunya mungkin, dengan sahabat-sahabat mereka. Punya sense untuk selalu berbagi. Wa'atimut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Sambunglah silaturahmi. Yang pertama tentu yang paling prioritas dengan keluarga-keluarga inti. Jangan sampai di antara kakak beradik masih saling diam-diaman sudah sekian tahun. Jangan sampai antara orang tua dengan anak, antara paman dengan keponakan, antara kakek nenek dengan cucu dan lain sebagainya, masih ada ganjalan, masih ada masalah. Ayo selesaikan sekarang, jadilah orang yang kemudian menjadi yang berinisiatif untuk memperbaiki hubungan terlebih dahulu. Kalau dia mendiamkan, kita mengucap salam terlebih dahulu. Kalau dia cuek, kita senyum terlebih dahulu. Kalau dia menahan, kita memberikan kepadanya sesuatu yang bermanfaat terlebih dahulu. Ini insya Allah akan memperbaiki hubunganmu. Wasilul arham, kata Nabi SAW. Sambunglah kerabatan dan silaturahim.
Wasallu billaili wan nasu niyam. Baru kemudian Nabi SAW memberikan petunjuk tentang ibadah yang sifatnya personal, ibadah yang sifatnya mahdoh ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan private sifatnya. Tapi di balik itu ada silaturahmi yang harus dijaga, yang harus dibetulkan, harus diperbaiki karena dia sangat menentukan kelak. Tentu juga dalam makna yang luas, silatul ukhuwah, dengan menemui saudara-saudara kita, berbincang dengan mereka, saling menguatkan, saling menginspirasi, saling berlomba-lomba dalam kebaikan yang sangat menjadi keperluan. Nah, dari situ kita memahami wasallu billaili wan nasu niyam, operasional untuk ibadah secara private, secara personal ini hanya satu dibandingkan dengan ibadah-ibadah sosial yang tadi Rasulullah gambarkan. Tetapi ini menjadi kekuatan kita. Seperti Rasulullah itu mendapatkan kekuatannya untuk berdakwah dari qiyamul lail, mendapatkan kekuatannya untuk menanggung beban-beban berat melalui membaca Al-Quran. Ini bagian wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Yang kedua, yakinlah, ya tadi pertanyaan kedua dari penanya tentang supaya kita tetap teguh memegang wasiat Rasulullah ketika hendak melaksanakannya, tapi ujian-ujiannya, cobaan-cobaannya, iming-imingnya berbagai-bagai. Untuk kita selalu meyakini apa yang datang dari Allah dan Rasulnya pasti terbaik. Tidaklah Allah dan Rasulnya melarang sesuatu kecuali karena ada bahaya di situ. Dan tidak pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada kebaikan di situ. Itu yang selalu kita pegang teguh. Jadi kalau Allah dan Rasulnya menetapkan A, itulah pasti terbaik. Kalau Allah dan Rasulnya ya melarang, pasti itu jelek gitu ya. Itu yang harus selalu kita tanamkan kepada diri kita. Sudah kita berserah kepada Allah. Kalau kita mampu meninggalkan yang haram karena Allah, Allah pasti akan mengganti untuk kita yang halal dan yang lebih baik daripada apa yang kita kejar dahulu. Demikian Allah. Jazakallah Ustaz jawabannya. Demikian Pak Abdul Muhaimin, jawaban dari Ustadz Salim. Selanjutnya saya masih di yang raise hand ini ya, dengan Bu Cintania dari Surabaya. Monggo Bu Nia. Yes. Assalamualaikum Ustadz. Maaf ini kalau pertanyaannya ecek-ecek ya Ustadz. Tadi nasihat Rasulullah tentang menjauhi prasangka dan melarang ghibah itu Ustadz. Kalau misalkan kita awalnya tidak pernah berprasangka buruk dengan seseorang Ustadz, terus semakin lama mengenal itu kan akhirnya tahu kebiasaannya, tabiatnya, akhirnya kita punya don, wah ini orang ini biasanya begini, biasanya melakukan apa-apa dan itu terbukti Ustadz. Nah terus misalkan dari kebiasaan yang kurang baik itu, kita kan kadang saling mengabarkan dengan teman yang lain untuk menghindari jangan sampai terjatuh pada perbuatan yang dilakukan oleh saudara kita si A gitu. Yang kita donkan tadi, misalkan kebiasaan yang kurang baiknya itu dilakukan. Nah itu gimana Ustaz? Terus kalau boleh nambah satu pertanyaan lagi Ustaz. Tentang ini Ustaz, pemutus tali silaturahmi yang paling sering nih Ustaz, kelilit hutang Ustaz. Jadi kan karena banyak yang minjem uang tapi nggak balik, dan sebenarnya kan saya sangat disayangkan karena mereka tuh gaya hidupnya jauh lebih wow daripada yang memberi hutang. Itu apakah kita gimana ya? Kan nggak enak nggak ngasih utang, nggak ngasih uang, tapi kalau ngasih uang pun kayak siap-siap nggak akan balik uangnya. Nah itu gimana Ustadz? Apakah kita dianggap jahat atau gimana kalau nggak ngasih uang gitu? Karena ngasih uang pun jadi sakit hati Ustadz kalau nggak balik gitu sih Ustadz. Ya, jazakumullah khair, syukran. Monggo Ustaz. Baik, yang pertama tentunya memang selain ya tidak berprasangka buruk, tapi kita boleh memiliki sikap waspada. Berprasangka buruk itu menjadi dosa kalau belum ada bukti, belum ada qarinah,
belum ada indikasi bahwa dia memang melakukan keburukan. Tapi kalau sudah punya track record jelas gitu ya, kemudian kita memilih hati-hati, waspada untuk tidak dekat-dekat ataupun untuk kemudian menghindari bermuamalah dengan dia, itu namanya waspada. Itu tidak termasuk berprasangka buruk karena bukan prasangka, ternyata sudah terlalu banyak bukti gitu ya. Sudah ada track record, sudah ada catatan yang demikian. Nah, tentu justru seorang muslim itu, kata Nabi SAW, adalah orang yang tidak terjatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali. Artinya muslim itu ya bukan cuma tidak boleh berprasangka buruk, tapi juga tidak boleh gampang tertipu. Itu juga enggak gitu ya. Itu sisi lain. Itu sisi lain. Ya, kemudian yang berikutnya meminta orang untuk mewaspadai seseorang. Misalnya kita tahu ini teman kita ini polos, lugu, baik orangnya, terus didatangi oleh orang yang pernah bermasalah dengan kita. Kita memperingatkan orang itu boleh tidak? Boleh, karena justru kalau kita tidak memperingatkan, kita menjerumuskan dia ke dalam bahaya, menjerumuskan dia ke dalam masalah, itu juga justru tidak boleh. Jadi ini kaidah ini penting gitu ya. Itu jadi sesuatu yang sudah terbukti keburukannya ya tidak disebut sebagai berprasangka buruk kalau kita kemudian waspada kepada yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, putusnya silaturahmi karena pinjam meminjam, karena muamalah, karena utang piutang ini banyak sekali terjadi. Maka dari itu kami selalu menyarankan meskipun nilainya kecil, meskipun orang yang kita sudah kenal dekat gitu ya, meskipun Allah koyo karo sapa wae kata orang Jawa, setiap akad pinjam meminjam, utang piutang itu harus melaksanakan ketentuan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282, yaitu ada hitam di atas putih. Ada hitam di atas putih, bermaterai, ada saksi. Itu penting. Itu ya, itu bukan kita nggak percaya, itu adalah melaksanakan perintah Allah agar ini jadi ibadah ya, bahwa kemudian yang bersangkutan ternyata ngemplang, yang bersangkutan ternyata tidak mau bayar, yang bersangkutan gaya hidupnya lebih hedon daripada kita tapi nggak bayar utang, yang bersangkutan kalau ditagih lebih galak daripada yang lagi gitu ya. Nah itu perkara lain, tetapi kita menjalankan perintah Allah, beribadah kepada Allah dengan cara mencatat setiap transaksi, setiap akad itu hitam di atas putih, bermaterai, ada para saksi. Itu penting. Jadi ini yang pertama, catatan pertama. Catatan berikutnya tentunya pada kondisi tertentu kita tahu orang ini minjem, berulang kali minjem, nggak balik, tapi masih tega mau bilang minjem, ya satu saat mungkin kita berikan pelajaran kepada yang bersangkutan, kita cukupkan. Mohon maaf tidak bisa gitu ya. Mohon maaf tidak bisa, ini yang kemarin belum, yang kemarin belum. Kalau mau ngasih silakan ngasih, tapi lepas, sudah selesai. Tidak perlu lagi bermuamalah dengan orang yang tidak amanah, karena dicabutnya keberkahan muamalah dari satu transaksi itu bukan hanya karena perbuatan jahat dan curang dari orang yang melakukannya, tapi juga orang yang kemudian tidak peduli tentang hal itu, termasuk kita. Jadi kita juga ikut dicabut keberkahannya kalau kita tahu dia itu memang orang bermasalah, tapi kita tetap nekat bermuamalah sama dia. Jadi ini tidak termasuk mutus silaturahmi. Ya, maksudnya di dalam urusan-urusan lain silakan tetap berhubungan baik, tapi dalam soal muamalah kalau memang dia punya track record yang tidak baik, kita boleh secara syar'i kita boleh untuk tidak selalu menyetujui muamalah yang diajukan. Ya, begitu Bu Nia. Tapi kalau anu kecil kayaknya enggak ditagih sama Bu Nia nih Ustaz. Kalau pinjamnya sedikit. Jadi, saya satu lagi. Silakan Bu Endang. Monggo. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang masalah riba ya. Riba di lingkungan saya ini ya rasanya begitu akrab, Ustaz. Bahkan di perkumpulan PKK atau Dasawisma atau apapun, terus masih ada lagi yang dari luar datang mengumpulkan orang-orang, menawarkan, itu banyak sekali. Sedangkan penyuluhan atau
yang bisa untuk bisa memahamkan itu bisa dibilang nggak ada. Kalau saya sendiri belajarnya cuma dari radio, saya mendengarnya dari radio. Terus karena saya takut tidak ikut-ikut riba gitu aja, tapi saya nggak berani mengajak atau menyampaikan ke tetangga-tetangga, teman-teman itu nggak berani. Saya hanya nggak ikut nabung, nggak ikut pinjam gitu aja. Ini sikap saya bagaimana seperti ini. Saya hanya diam saja, hanya nggak ikut gitu saja. Apakah saya berdosa karena nggak menyampaikan atau harus gimana? Saya kalau menyampaikan itu masih merasa kurang ilmu, nggak berani gitu. Bagaimana itu? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, petunjuk Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Jadi kata Nabi SAW, siapa yang melihat kemungkaran adalah dia mengubah kemungkaran itu jika dia mampu dengan tangannya. Misalnya ibu pengurus, misalnya ibu seorang ya tokoh masyarakat, misalnya ibu punya wewenang untuk kemudian bisa mengizinkan atau tidak mengizinkan perkara-perkara tersebut, nah maka berkewajiban untuk mengubah dengan tangan. Tapi kalau tidak mampu, fa'ilam yastati fabilisani, maka dia punya kewajiban untuk mengubah dengan lisannya. Ya kalau di level ibu mungkin karena tadi mungkin belum punya pengaruh yang luas, ya sekedar sekarang belum bisa memberitahu banyak orang, tapi yang penting tidak ikut gitu ya. Nah mungkin bisa ditambah Bunda dengan cara mana teman-teman dekat kita, mana teman-teman akrab kita yang bisa kita ajak bicara, dia bisa mendengar dan percaya sama kita, kita sampaikan sedikit demi sedikit tentang bahayanya riba, tentang kejelekannya riba, gitu ya. Itu ke circle-circle kita lah ya. Yang nggak ikut jangan cuma saya, tapi kalau jeng daripada ikut yang kayak gitu, yuk nggak usah yuk kayak ini riba gitu. Nah itu boleh. Nah terakhir kalau itu pun tidak mampu, maka mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati itu berarti tidak ikut dan tidak menikmati. Jadi wahuwa adhaful iman, dan ini dianggap iman yang paling lemah, yakni yang hanya bisa mengingkari dengan hati. Jadi optimalkan ikhtiar kita kalau kita bisa mencegah dengan lisan gitu ya. Kita ajak teman-teman yang kira-kira bisa mendengarkan kita untuk jangan terlibat itu deh, itu masalah nanti gitu ya. Atau kalau tadi bisa bahkan punya otoritas sebagai pengurus dan sebagainya, tentu ada kewajiban yang lebih besar. Demikian Allah bisa. Ustaz. Itu Bu Endang ya jawabannya. Selanjutnya saya ke Izin Ustaz, kolom mungkin chat. maksimal Dalam. 2 lagi J, karena kami Oh ada gitu. Ya, Ustaz. perkara Ini saya J, siap. siap. Sampai jam 21.15 Ustaz ya. Cukup ya? 21.10 ya. 21.10. Oke, siap. Ini Ustaz, dari Jember ini Ustaz. Dari Bu Wuryanti. Saya menunaikan haji tahun 2014. Saya merasa tidak sempurna wukuf saya, yakni saya membasahi leher dan dada saya dengan air pakai tangan karena panas sekali. Untuk mengulang wukuf rasanya sulit baik dari aspek biaya, aturan, atau umur. Bagaimana saya harus menggantinya Ustadz atau menyempurnakannya? Ini bab Ustadz ini. Kenapa? Haji ini Ustadz. Ketika wukuf kenapa? Kenapa tidak dianggap sempurna? Kenapa Ibu? Nah itu. Nah, Itu ini tidak gimana? Ibu? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam, Ge. Iya, Bu. Terima kasih Ustadz. Saya waktu wukuf itu merasa kepanasan Ustadz. Sehingga saya membasahi leher, kemudian dada. Saya khawatir ada rambut yang terjatuh, padahal hari itu kan tidak boleh ya Ustadz. Nah ini itu menghantui perasaan saya. Rasa saya itu wukuf saya tidak sempurna Ustadz. Nah ini
Oh gitu. Bagaimana menghapus atau mungkin Baik. membayar ini Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, yang termasuk larangan ihram adalah mencabut rambut dengan sengaja. Misalnya kita lihat ini uban nih, malu kalau ada uban kemudian kita cabut. Nah, ini menjadi sesuatu yang tadi merusak ihram kita. Tentu ini ada konsekuensinya tersendiri gitu ya. Tetapi kalau rambut itu terjatuh tanpa sengaja, sebagaimana kemudian misalnya bulu mata ataupun alis ataupun kemudian rambut-rambut bagian tubuh yang lain ya, yang kemudian terlepas atau terjatuh secara tidak sengaja bukan karena kesengajaan untuk mencabutnya, maka ini tidak merusak ihram kita, sama sekali tidak mengganggu ibadah haji kita, apalagi wukufnya. Insya Allah wukufnya Ibu sah, tidak ada masalah. Dengan demikian tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengulang gitu ya. Kalau Ibu merasa ini dianggap kurang sempurna, meskipun tadi secara fikih tidak ada masalah. Secara fikih tidak ada masalah karena Ibu tidak mencabut dengan sengaja. Beda kalau kasusnya kalau Ibu memang nyabut dengan sengaja itu beda. Tapi kalau terjatuh secara tidak sengaja, maka sama sekali tidak merusak ihramnya. Demikian Allah. Terima kasih Ustadz. Terakhir Ustadz ya. Ini ternyata luar biasa banyak ini pertanyaan yang masuk ini. Satu lagi Ustadz, ini dari Pak Asep Sutiana. Ya, Pak Asep Sutiana, pertanyaannya, Ustadz, saya selalu merasa gagal. Dimulai kegagalan rumah tangga, ditinggal ayah, lalu saat ini ibu sakit dan saya akhirnya harus keluar bekerja dan harus mengurus ibu karena sakit. Sebagai manusia biasa, saya kadang naik, kadang turun semangat. Yang ingin saya tanyakan, adakah doa khusus yang dicontohkan Rasulullah agar saya bisa sabar dan terus bisa semangat menghadapi dan memperbaiki kondisi ini? Pertanyaan kedua, jika kondisi seperti ini apakah karena ada yang salah dari sholat saya, Ustadz? Mohon nasihatnya. Baik. Ada doa yang sangat indah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Nanti bisa di Google ya. Doanya kurang lebih berbunyi, Allahumma rahmataka arju. Allahumma rahmataka arju. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Agak panjang doanya, tapi nanti bisa di Google. Doanya berbunyi begini. Allahumma ya Allah, rahmataka arju, rahmatmulah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfata'ain, janganlah engkau serahkan diriku kepada hawa nafsuku walau sekejap. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaiki untukku seluruh urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang disembah kecuali engkau. Jadi ini doanya. Nanti di Google Allahumma rahmataka arju. Nanti keluar versi lengkapnya nanti ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doanya yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat yang menghadapi masalah-masalah yang berat, yang menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, yang menghadapi situasi-situasi yang sempit, itu dengan doa ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata'ain wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Atau nanti dari admin YDSF bisa menuliskan di kolom pesan itu. Ustaz. Oke, terima kasih Ustaz jawabannya. Sudah jam 21:10 Ustaz. Sesuai kesepakatan. Kayaknya lagi padat ini Ustaz Salim. Dan insya Allah Ustaz ya, nanti bagi Bapak Ibu, sahabat donatur yang pengen ketemu dengan Ustaz Salim lagi, insya Allah kita tanggal 29 Ustaz ya. Insya Allah Pak, insya Allah. Offline. 29 nanti September ketemu di Surabaya, insya Allah. Di Surabaya, kita hari Ahad 29 September di auditoriumnya RRI Surabaya, Jalan Pemuda. Insya Allah nanti Ustadz Salim Afillah akan membersamai kita lagi
di kajian kolaborasi antara YDSF dan Radio Republik Indonesia. Sebelum kita akhiri Ustadz, mohon ditutup dengan doanya Ustadz. Monggo Ustadz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajmain warda anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslina dinal ladzi huwa ismatu amrina wa aslina dunya allati fiha ma'ashuna wa aslina akhiratan allati ilayhi ma'aduna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ عَزِيزًا غَفَّارًا يا رب العالمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah Ustadz atas waktunya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah tanggal 29 September Bapak Ibu semuanya, monggo nanti sama-sama kita ramaikan kajian kita kolaborasi antara YDSF dan RRI Radio Republik Indonesia di Auditorium RRI Jalan Pemuda Surabaya. Insya Allah nanti Ustadz Salim akan membersamai kita lagi. Jazakallah Ustadz sekali lagi. Terima kasih, sehat selalu. Sampai ketemu. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Matur suwun Ustadz. Matur suwun. Assalamualaikum. Bapak Ibu, kami mohon maaf bagi yang sudah mengirimkan banyak pertanyaan namun belum sempat terjawab, karena terbatasnya waktu. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Dan saya informasikan sekali lagi untuk kajian online lagi, insya Allah di bulan Oktober kita juga akan menyelenggarakan, kita hadir kembali dengan tema Toxic People, Hindari dan Hadapi. Insya Allah akan dilaksanakan pada 11 Oktober 2024. Jamnya nanti masih menyusul ya. Nanti kita ditunggu dan kalau ingin segera tahu dan cepat-cepat dapat infonya, silahkan follow di media sosialnya YDSF, di IG, FB, X, dan TikTok di @YDSFku, atau di YouTube juga ada, kita di YDSF Al-Falah. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya, yang dari Jawa Timur, dari Bali, dari Jawa Barat, Sumedang ada, Bandung ada, wah luar biasa, Jogja juga ada. Terima kasih matur suwun sangat atas kehadirannya. Mudah-mudahan acara kita hari ini, malam ini mendapat barokah dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti sebentar lagi akan kita yang tadi souvenirnya. Ya, souvenirnya nanti akan dihubungi langsung ya. Nanti akan dihubungi langsung karena datanya sudah ada sama teman-teman di panitia. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan istighfar. Mohon maaf kalau ada kekurangan mewakili teman-teman panitia dan teman-teman YDSF. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.